sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan dilakukan. Semuanya siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kefahaman yang baik kepada kami. Amin. Sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanwarizu bihil qurabu wa tuqada bihil hawadis wa tunalu bihil raghaib wa husnul hawati wa yustasqa ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli manulillah fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli manulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu kalian. Ya. Jika hadir, acungkan tangan. Yang tidak hadir, bilang izin atau alfa atau dan lain sebagainya ya. Baik, Ibu absen dulu ya. Lisa Fitriani. Hadir, Bu. Oke. Rizky Nasa Ananta. Hadir, Bu. Oke. Valia Nur Hasifa. Hadir, Bu. Ya. Nur Akila. Hadir, Bu. Sisi Aprilisa. Hadir, Bu. Zuhmi Ikhwan Khairi. Hadir, Bu. Nur Hafizah. Hadir, Bu. Rizky Ramadhani Akbar. Hadir, Bu. Nur Aisyah. Hadir, Bu.
Nah, semoga kalian semuanya sehat selalu dalam menjalankan aktivitas seorang siswa untuk meraih masa depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak ibu, sebelum kita masuki pembelajaran, mari kita menyanyikan dulu lagu wajib. Yang mana lagu wajib ini dipimpin oleh anak kita Lisa Fitriani. Ini disilakan. Semangat ya anak ibu ya. Semangat. Yuk mari kita lihat lagu kedua. Meski tadi serang
semangat ya anak-anak ya. Kita sudah menyanyikan lagu wajib semangat sebelum kita memulai pelajaran. Ya, semuanya harus semangat. Tidak ada yang tidak semangat. Tetap semangat dalam mengikuti pelajaran selanjutnya. Nah, baiklah anak ibu, sebelum memulai pelajaran, ibu akan menanyakan dulu materi yang sudah kita pelajari. Materi yang lalu yang sudah kita pelajari. Apakah masih ada anak ibu yang ingat materi kita yang telah lalu? Siapa yang ingat? Acungkan tangan. Materi kita yang telah lalu. Apa pembelajaran kita yang telah lalu? Acungkan tangan. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, baik, Lisa. Harmoni dalam ekosistem. Iya, harmoni dalam ekosistem. Tepuk tangan. Berarti masih ingat pembelajaran kita yang telah lalu. Baiklah, kita kemarin membahas tentang harmoni dalam ekosistem. Ibu tanya lagi. Siapa yang bisa jawab? Acungkan tangan. Mengapa makhluk hidup membutuhkan makanan? Saya, Bu. Ya baik, Sumi. Makhluk hidup membutuhkan makan untuk mempertahankan hidupnya. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Iya. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Ingat, kita di atas muka bumi ini ada 3 makhluk hidup. Yang pertama manusia, kemudian tumbuhan, kemudian hewan. Bagus anak ibu. Nah, jika kita tidak makan, apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Terjadinya sakit, lemah, apalagi lesu, sehingga tubuh kita mengalami down, ya, sakit, tidak lagi bisa berdaya. Jadi apa solusinya? Bagaimana solusinya supaya kita tidak tubuh kita tuh mempunyai daya tahan tubuh yang kuat? Dengan cara kita memakan makanan yang bergizi agar bisa kita mempertahankan hidup kita. Baik, terima kasih Sumi. Tepuk tangan untuk Sumi. Dan lanjutnya kita lihat lagi. Ibu tanya lagi ya. Apa perbedaan antara konsumen, produsen, dan konsumen? Produsen dan konsumen. Saya, Bu. Ya baik, Jessica. Produsen merupakan istilah untuk makhluk yang dapat menghasilkan zat makanan sendiri. Produsen tidak memakan makhluk lain, jadi tidak tergantung pada organisme lain untuk hidup. Sedangkan konsumen tidak mampu membuat makanannya sendiri seperti yang dapat dilakukan produsen. Konsumen juga disebut makhluk hidup yang bergantung pada hewan lain. Ya bagus, Jessica masih ingat pelajaran kita yang telah lalu. Produsen, konsumen sudah ada perbedaannya. Kalau produsen itu bisa menghasilkan makanan sendiri, sedangkan konsumen tidak tergantung kepada hewan lain. Jadi 2 perbedaan, ya. Jadi kalian alhamdulillah bagus masih mengingat pelajaran yang telah lalu. Lagi satu ibu bertanya lagi. Yang bisa acungkan tangan lagi ya. Apa guna dekomposer? Saya, Bu. Ya baik, Valia. Dekomposer memecahkan hewan atau tanaman yang mati, mengembalikan nutrisi ke tanah sehingga tanaman dapat menggunakannya untuk fotosintesis. Iya bagus. Jangan Valia. Guna dekomposer. Ya. Jadi
loyo, ya kan? Dan akhirnya mati. Sama tumbuhan. Juga sebaliknya juga dengan hewan, sama seperti itu. Jika dia tidak makan, dia akan mengalami lemah, ya, sakit. Nah itu tumbuhan. Coba kalau kita lihat, kalau kita nanam tuh ya, dari awal kita tanam, kita lihat prosesnya, dia juga membutuhkan makan, siraman air. Kemudian dia melalui fotosintesis, dia akan memasak makanannya. Sama kita manusia, kita juga setiap hari memasak makanan ya, untuk kelangsungan hidup kita. Sama juga manusia, kelangsungan hidup kita. Tetapi sama juga kita nih manusia, tumbuhan tidak sekali memasak langsung habis dimakan, tidak. Sama juga prosesnya kita manusia. Jadi dia memasak tumbuhan, kemudian dia juga menyimpan makanannya untuk dimakan pada tahap berikutnya. Paham ya? Hebat mana ibu? Ibu tanya dulu, di rumah adakah tanaman sop di rumah kalian? Ada. Apakah kalian menyiramnya setiap pagi? Iya. Kalau kalian pernah nggak kalian menyelidiki, mengamati kalau daun sop itu tidak disiram? Apa yang terjadi kalau tidak disiram? Ya kan? Mati, layu. Nah begitu juga kita ya. Jadi kaitannya 3, manusia, tumbuhan, kemudian hewan butuh makanan ya, untuk memenuhi asupannya setiap hari. Nah itu pembelajaran kita yang telah lalu. Paham anak-anak? Jadi pembelajaran kita itu harus kita pahami, harus kita ingat, dan tidak boleh kita lupakan, agar kita akan menjadi anak generasi yang penerus bangsa yang cerdas. Ya, paham ya? Nah sebelum kita masuk pembelajaran kita is breaking dulu, supaya kita dapat segar menerima pelajaran selanjutnya. Baik, kita is breaking ya. Is breakingnya tepuk 1 ya, tepuk 1. Hafal ya is breakingnya ya. Jadi tidak ada yang istilahnya yang main-main dalam is breaking ya. Oke, lanjut. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, makasih. Jadi sudah siap kita untuk belajar. Baik anak-anak. Sebelum kita memasuki bahan ajar, terlebih dahulu Ibu akan memberikan bahan ajar ya. Semangat belajarnya nak. Semangat, Bu. Semangat, bagus. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, anak ibu semua cerdas-cerdas ya. Jadi tidak ada yang kata tidak semangat ya. Ibu bagikan dulu bahan ajarnya. Ini semangat? Semangat ya. Harus semangat. Harus pintar, cerdas.
bahan ajar yang Ibu berikan ya. Diperhatikan ya Ibu, sebelumnya Ibu tampilkan dulu. Nah, kalian coba lihat di sana sudah ada Ibu tayangkan pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita. Mari kita lihat. Tujuan pembelajaran kita adalah di sini kamu lihat peserta didik mampu mengidentifikasi benda dan peralatan di sekitarnya yang menerapkan prinsip teknologi dengan tepat. Nah, tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis kaitan penggunaan energi listrik dalam berbagai bentuk teknologi dengan baik. Tujuan pembelajaran kita ya. Lanjut. Baik, kita lihat top teknologi untuk kehidupan. Di sini Ibu sudah tayangkan tentang pertanyaan esensial. 1. Apa itu teknologi? Nah, yang kedua, bagaimana teknologi membantu kehidupan kita? Yang ketiga, bagaimana listrik berperan dalam perkembangan teknologi? Jadi ada 3 esensial pertanyaan yang akan kita bahas. Baik, Ibu bahas yang pertama. Apa itu teknologi? Ya, Saya, Bu. ya. Siapa yang tahu? Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu keterampilan dalam membuat alat yang dapat membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan manusia, Bu. Iya, tepuk tangan. Ya, kan? Jadi itu penjelasan tentang teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi itu ilmu yang berbentuk penerapan untuk menyelesaikan kehidupan manusia sehari-hari. Baik, kita lihat. Mungkin di sini ada kamu lihat tayangan yang Ibu tampilkan, ada lampu, ya. Kemudian ada kulkas, apalagi ada komputer, kemudian ada rice cooker, oven. Nah, semua itu adalah teknologi yang menyelesaikan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena dengan teknologi canggih ini bisa mempermudah dalam kehidupan kita. Ya. Contoh, kalau pada zaman dahulu tidak ada teknologi canggih, kita bisa membuat kue dengan oven sederhana. Nah, terkadang hasilnya bisa hangus, kemudian juga bisa tidak masak, sebelahnya masak. Tetapi dengan adanya teknologi canggih, oven, dia masaknya bisa rata. Salah satu sudah menunjang loh kehidupan kita. Kenapa? Karena para ilmuwan ini seiring berkembangnya teknologi, para ilmuwan menciptakan alat yang bisa mempermudah kehidupan manusia, aktivitas manusia sehari-hari. Mungkin kalian di rumah ada yang punya kulkas enggak? Ada yang punya kulkas. Apa fungsi kulkas? Bisa mendinginkan makanan, bisa membekukan es. Ya, tangan. Oke. Lagi lampu. Pada zaman dahulu kala kita hanya memakai penerang pelita. Bagus. Pelita. Jadi perbandingannya sekarang kita tidak lagi memakai pelita dengan memakai lampu yang diciptakan oleh para ilmuwan hebat
sehingga bagaimana kita berkomunikasi dan melakukan pekerjaan, Bu. Dengan cepat. Lihat tepuk tangan. Bagus sekali, Bu. Bagaimana teknologi membantu kehidupan kita? Dengan cara mempermudah aktivitas kita. Salah satu contohnya, kita punya sepeda motor. Ya, sepeda motor dengan jarak tempuh 5 menit kita bisa sampai di pasar. Tetapi kalau kita jalan kaki nih, perbandingan ya jalan kaki, tentu kita menempuh jarak yang cukup lama. Nah, inilah yang kita rasakan teknologi pada zaman sekarang. Ya, jadi kalian paham, teknologi itu mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Kemudian lagi komunikasi. Kalau pada zaman dahulu kita berkomunikasi lambat ya nak. Kita ngirim surat, kalau kita mau tahu berita keluarga yang di sana, yang jauh di sana, kita hanya bisa mengirim surat. Tetapi memakan waktu lama. Seiring pesatnya teknologi canggih, para ilmuwan menciptakan teknologi canggih, bagaimana dia bisa menyelesaikan kehidupan kita sehari-hari dengan menciptakan yang namanya handphone. Nih, Ibu contohkan ya. Handphone. Nah, handphone ini bisa mempermudah kita menghubungi keluarga yang jauh. Apalagi misalnya beritanya sangat penting, ya. Bisa kita hanya lewat sini, hanya menekan nomor tombol, kemudian kita bel, langsung terhubung, ya. Tidak memakan waktu lama. Nah, inilah para ilmuwan memberikan kita solusi bagaimana jalan keluarnya mempermudah kehidupan kita dengan adanya teknologi ciptaan para ilmuwan yang hebat, ya. Nah, lihat lagi, yang ketiga adalah bagaimana listrik berperan dalam perkembangan teknologi. Ibu bertanya lagi, siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Bagaimana listrik berperan dalam perkembangan teknologi? Siapa bisa tunjuk tangan ya nak? Saya, Bu. Ya baik, silakan. Listrik berperan penting dalam hadirnya beberapa alat elektronik, alat teknologi misalnya kulkas, mesin cuci, dan televisi. Ini karena listrik memiliki sifat menghasilkan energi listrik yang dapat diubah ke bentuk energi lainnya. Ya baik, terima kasih jawabannya. Tepuk tangan. Baik. Bagaimana listrik berperan dalam perkembangan teknologi? Sangat dan sangat penting. Karena listrik sudah membuat dalam kehidupan kita menjadi lebih enak beraktivitas. Kalau kita bandingkan zaman dulu tak ada listrik, tentu kita tidak maksimal untuk beraktivitas, untuk bekerja. Nah, inilah yang kita rasakan, para ilmuwan hebat menciptakan teknologi yang canggih dengan menyelesaikan permasalahan kita, kehidupan kita sehari-hari. Bagus. Nah, slide lagi, next, number 4. Baik, kita lihat lagi di sana ada yang ditayangkan, ada handphone, kemudian ada sepeda motor, ada lampu. Lampu listrik berkendaraan bermotor, telepon genggam, dan semua peralatan yang kalian gunakan untuk memudahkan menjalani aktivitas sehari-hari. Merupakan contoh dari peralatan yang menggunakan
ilmu pengetahuan yang membantu kita menjelaskan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika malam tiba, keadaan di sekitar kita menjadi gelap. Oleh karena para ilmuwan menciptakan lampu, kita menjadi terang. Kita menjadi, suasana menjadi terang. Ya, nah itu salah satunya ya. Semua kalian sudah merasakannya. Di situ kita lihat ada gambar apa di situ? Di atas ada sebuah ruangan. Ada lampunya? Tuh ada lampunya. Menerangi seluruh ruangan. Sebelah lagi ada juga lampunya? Ada. Menerangi seluruh ruangan. Yes. Next, number 6. Oke, kita lihat lagi tayangan berikutnya. Nah, di sini ada gambar mobil, kemudian sepeda motor dan bus. Siapa yang pernah naik bus? Pernah? Enak naik bus? Iya. Sudah merasakan teknologi canggih, sudah naik bus. Ada yang tahu mobil? Tahu. Pernah naik mobil? Pernah. Bus. Jadi jarak kita menempuh di suatu tempat dengan pakai mobil memerlukan waktu singkat. Bagus Andiran. Singkat dan cepat ya. Kita lihat ada sepeda motor. Juga sama. Seperti ini kita punya sepeda motor bisa melakukan perjalanan jauh tanpa kelelahan. Mobil, bus, sepeda motor kita tidak lagi lelah. Karena hanya kita tinggal naik. Kebandingan dulu ya, perbandingan zaman dulu kita naik misalnya nih kuda, delman, itu kan memakan waktu ya yang cukup lama. Bagus. Makasih. Next lagi number 7. Baik anak ibu, hebat. Nah di sini ada ibu tayangkan lagi orang main handphone ya. Iya. Berkomunikasi. Kita lihat. Dahulu kita sulit berkomunikasi. Betul? Betul. Dahulu kita sulit berkomunikasi dengan orang lain yang jaraknya berjauhan. Kemudian dengan berkat para ilmuwan, beliau menciptakan telepon genggam. Kemudian dengan teknologi tersebut kita bisa berbicara secara langsung. Kemudian jadi berbagai teknologi bisa membantu kita beraktivitas sehari-hari. Bagaimana dengan kalian? Tanya lagi. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menggunakan teknologi? Sudah? Di sana sudah? Nah, apa contohnya yang sudah kalian pergunakan? Handphone, kemudian kipas angin, kemudian blender dan lain sebagainya. Keren. Cukup kita sudah merasakan dengan adanya para ilmuwan kita hebat bisa memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Next, number 8. Zooming. Nah, ini refleksi ya. Ibu tanya. Apakah teknologi harus menggunakan listrik? Ya. Betul, bagus. Apakah setiap teknologi pasti membantu manusia menyelesaikan masalah dalam hidup sehari-hari? Ya. Iya. Kita lihat lagi. Apa jadinya jika kalian tidak dapat menggunakan
ilmuwan yang hebat ini seperti penemu-penemu telepon, kemudian apalagi mesin, untuk masa depan kita ke depannya kita lagi generasi muda, generasi kita yang sekarang ini kita lagi yang mengisi, karena dia sudah menua. Dengan prosesnya apa? Supaya kita bisa menggantikan beliau-beliau hebat ini. Belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, menuntut ilmu. Bagus. Ya. Jadi ibu tanya lagi. Kalau menurut kalian pengertian teknologi itu apa? Tanya. Jadi menurut kalian ini pengertian teknologi itu apa? Sebagai bentuk penerapan yang membuat kehidupan manusia sehari-hari dengan beraktivitas dengan cepat, ya kan? Bagus. Next number 9. Oke, zooming. Kita lihat lagi di sini. Slide-nya ada gambar handphone di samping ya. Masih kita berbicara tentang handphone. 1. Apakah teknologi harus menggunakan listrik? Tidak harus. Ada teknologi yang tidak menggunakan listrik. Ada listrik. Contohnya guling, pemarin, pensil, papan tulis, dan sebagainya. Bagus. Jadi ada sebuah teknologi yang tidak memerlukan listrik. Gunting. Kemudian apa lagi? Pensil. Apa lagi? Apa? Penggaris. Papan tulis yang kita rasakan sekarang. Ya kan? Nah, pensil yang ada di depan buku, di depan meja kalian. Kemudian apa lagi? Pena, pensil. Semuanya itu ada teknologi, alat teknologi, tetapi tidak menggunakan listrik. Baik, kita lihat lagi yang kedua. Apakah setiap teknologi pasti membantu manusia menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kenapa? Sudah semestinya teknologi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Kasih. Sudah semestinya yang sudah kita rasakan sekarang, alangkah banyaknya manfaatnya. Teknologi yang kita rasakan dengan para ilmuwan kita yang sudah menciptakannya bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan baik, kemudian mempermudah aktivitas kita dengan adanya teknologi canggih. Ya. Nah, kita lihat lagi yang ketiga. Apa jadinya jika kalian tidak lagi dapat menggunakan benda-benda berteknologi? Kegiatan akan terhambat, misalnya jika tidak ada HP kita tidak bisa komunikasi jarak jauh dengan yang cepat. Iya, bagus. Nah, ini jadinya jika tidak ada HP, tidak ada sepeda motor, tidak ada apa lagi? Lampu. Bagus. Tidak akan kita bisa beraktivitas dengan baik. Kita lihat lagi yang keempat. Jadi, ini jadi lagi ini untuk kalian. Menurut kalian apa pengertian teknologi? Teknologi merupakan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Iya. Kembali temanya, teknologi merupakan ilmu yang menyelesaikan permasalahan kita, kehidupan kita sehari-hari. Lanjut, ibu lanjut lagi. Next, number 10 ya. Oke, kita lihat 10. Nah, kita lihat ada lagi tayangan gambar orang. Iya. Kita lihat lagi. Mungkin kalian sudah berpikir tuh gambar
diterapkan sejak 3,3 juta tahun yang lalu. Ya. Manusia purba menggunakan batu yang tajam sebagai alat untuk memotong dan batu yang tumpul sebagai palu. Tuh manusia. Ini bahannya zaman dulu. Batu dan palu untuk kehidupan dia, untuk menulis. Pakai batu, nak. Coba kita bayangkan. Kemudian seiring berjalannya waktu, manusia mulai mengembangkan teknologi untuk berbagai keperluan. Nah, tidak hanya untuk berburu, mencari makan, namun juga untuk bercocok tanam, membuat peralatan dari besi, berlayar, menjelajahi lautan, menciptakan alat-alat seperti kincir angin, kemudian kompas, jam mekanik, dan mesin cetak. Coba, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman sudah diciptakan, sudah ada perubahan dalam bentuk alat teknologi. Kemudian ini butannya nih, mungkin ada yang kalian pernah lihat kompas? Ya, pernah. Nah, kompas itu semacam alat digunakan untuk apa? Untuk berlaut, berlayar. Ya. Kalian hebat. Berlayar. Contohnya, kita bisa menempuh jarak dari suatu kota ke kota yang satu. Salah satu misalnya nih, ibu berlayar dari negeri Indonesia menuju ke negara Malaysia. Nah, tanpa kompas, kapal itu tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan. Ya, bisa jadi tersesat juga. Karena tadi adanya alat teknologi yang canggih diciptakan para ilmuwan hebat kita, maka kompas bisa sebagai petunjuk jalan, petunjuk arah. Coba, mantap kan? Kincir angin, pernah lihat kincir angin? Cuma buat sendiri aja ya kincir anginnya ya. Nah, juga menyelesaikan kehidupan kita untuk memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Ini kita lihat gambarnya, nak, manusia purba. Ya, manusia purba itu mungkin adakah kalian bertanya, ibu itu manusia apa bukan? Iya kan? Nah, zaman dulu manusia purba itu nih seperti ini, nak, ya, tergolong dari Meganthropus erectus, Pithecanthropus erectus. Nah, dengan seiringnya berjalannya waktu, alat teknologi, para ilmuwan menciptakan alat-alat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, menyelesaikannya dengan bagus, dengan benar. Lanjut lagi, next number 11. Ya, kita lihat. Nah, lagi kita lihat di sana ada gambar seorang hebat, seorang ilmuwan hebat, yang mana di sini kita lihat perkembangan teknologi semakin pesat ketika James Watt, seorang kebangsaan Skotlandia, menciptakan mesin uap yang pertama kali di tahun 1765. James Watt berhasil memanfaatkan uap bertekanan untuk menggerakkan mesin. Coba, hebat bapak kita, orang hebat, menemukan mesin uap, ya. Kemudian temuannya ini menjadikan cikal bakal lahirnya revolusi industri di 2.0. Termenung kita, alangkah hebatnya bapak James Watt, ya kan? Yang mengubah dunia. Teknologi yang ditemukan James Watt memicu penciptaan dan
hebat, ya. Baiklah, cita-citamu setinggi bintang. Next, kita lihat lagi. Apa lagi yang ibu tampilkan ya? Number 12. Lihat. Kita lihat, ada lagi bentuk teknologi lainnya yang mengubah kehidupan dunia, yaitu menggunakan energi listrik. Untuk penerapan yang dicetuskan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1879. 3 tahun sebelumnya Edison menggunakan pembangkit listrik untuk pertama kalinya, dan hal ini memicu produksi listrik dalam skala besar. Coba, mantap ya. Perkembangan teknologi menjadi semakin pesat setelahnya. Banyak temuan baru yang ditemukan seperti kendaraan bermotor dalam bidang telekomunikasi di tahun 1844. Untuk pertama kalinya ditemukan mesin telegraf. Kita termenung ya, betapa hebatnya orang para ilmuwan bisa mengubah teknologi canggih dan kita gunakan kehidupan sehari-hari dengan menyelesaikan permasalahan kita. Penemuan terus berlanjut hingga di tahun 1876. Kemudian ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell. Nah, Alexander Graham Bell. Nah, ini temuannya ya, telepon, handphone, ya. Jadi, kenapa di ujungnya ada belnya? Kita kalau berbicara tentang teknologi, kita memakai telepon, kita selalu tak bilang, teman, tolong bel kawan saya dulu. Kenapa kita bilang bel? Supaya kita mengingat siapa pencipta telepon. Makanya kita pakai bahasa itu bel. Nah ini, Alexander Graham Bell. Kemudian lanjutnya pada tahun radio di tahun 1901 oleh siapa? Iya, Guglielmo Marconi. Dan televisi 16 tahun setelah oleh iya, semua penciptanya orang kita, orang luar, orang barat ya. Semoga kedepannya kita menghasilkan, kita juga bisa menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya, amin ya robbal alamin. Baik. Next, number. Oke. Nah lagi kita lihat. Mulai pada tahun 1900, perkembangan teknologi di berbagai bidang berkembang dengan sangat pesat. Apalagi sejak diciptakan komputer. Kemudian tahun 1937 elektronik modern di tahun 1947. Adanya teknologi ini memicu munculnya banyak teknologi baru di bidang perikanan, pertanian, kelautan, industri, pangan dan lain sebagainya. Next lagi number 14. Kita lihat lagi. Berkat peran para ilmuwan, kita bisa menikmati kehidupan penuh dengan teknologi seperti saat ini. Ya. Dahulu, jika kita ingin melakukan perjalanan yang sangat jauh, kita membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Iya. Salah satu mungkin contohnya kalau pada zaman dahulu kala,
Tetapi dengan adanya ilmuwan diciptakannya pesawat sehingga hanya jarak tempuh menuju ke Arab Saudi memerlukan hanya beberapa jam saja. Ya. Next number 510. baik, kita lihat apa yang kita lihat pada gambar di sana. Di sini ada kita lihat lagi petani, peternak ikan, pedagang. Nah, ada 3, petani, peternak ikan, pedagang. Semua ini melakukan aktivitas. Kita lihat teknologi masa kini juga banyak membantu para petani, nelayan, dan pedagang untuk memudahkan pengelolaan dan meningkatkan penjualan. Kita lihat teknologi di bidang kelautan membantu para nelayan untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melaut, untuk mencari ikan. Di bidang perdagangan yang ada di desa dapat menjual barangnya di kota-kota besar dengan sangat mudah berkat adanya teknologi yang canggih, ya, sehingga memudahkan kita beraktivitas dalam melakukan sebuah pekerjaan. Next lagi. Number 6. Teknologi terus berkembang. Seiring dengan perkembangan ilmu teknologi, adanya teknologi akan membantu kita menjalani kehidupan dan menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda, agar belajar dengan baik, turut mengembangkan teknologi dan meningkatkan taraf hidup dan berguna untuk di sekitar kita. Ya. Next number 7. Peralatan dengan teknologi masa lalu. Ini masih berbicara teknologi, ya. Dalam 100 tahun terakhir, perkembangan teknologi sangat pesat. Ya. Ada banyak peralatan baru yang diciptakan untuk membantu manusia menyelesaikannya. Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, walau begitu ada banyak yang juga peralatan dengan teknologi lama yang sudah ditinggalkan. Nah, mari kita lihat. Kalian akan mencari tahu peralatan dengan teknologi di masa lalu, ya. Mati yang lagi kemana? Baik, kita sudah tadi Ibu jelaskan tentang teknologi dalam kehidupan. Sekarang Ibu bentuk kelompok, ya. Mari putar kursinya ke depan, kita bentuk kelompok untuk mempresentasikan beberapa pelajaran. Putar. Oke. Sudah siap? Ibu akan membagikan lembar LKPD. Nah, yang mana LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Kamu lihat di sini ada siswa mampu mengantisipasi benda peralatan di sekitarnya dan menerapkan prinsip teknologi dengan tepat. Kemudian melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis kaitan penggunaan energi listrik dalam berbagai bentuk teknologi. Baik kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3. Nah, kalian sudah ada semua LKPD-nya di depan kelompok kalian. Nah, Ibu
yang ada di dalam LKPD ini. Kita paham? Paham, Bu. Sana jelas? Paham? Oke, terima kasih. Silakan diisi. Udah diisi ya. Sudah paham ya, Nak? Tuh, kelompok 2. Paham ya? Iya. Bagus. Ini memahami apa yang Ibu jelaskan tadi ya. Oke, ini kelompok 2. Iya, bagus. Ini yang ini di sini ya. Oke, siap. Mantap. Paham ya, Nak Ibu ya? Semangat ya, Nak? Semangat? Oke, masih semangat. Kalian kan mau menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, ya kan? Mau menggantikan para ilmuwan yang hebat tadi, ya? Keren. Nah, ini untuk diskusi kita nanti ya. Paham ya caranya ya? Oke lah. Nanti dipahami, ditulis, kemudian setelah itu nanti kita presentasikan ya. Presentasikan ke depan. Ya, ini ya. Oke. Keren. Iya, mari bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan hasil diskusi kalian tentang materi yang kita pelajari. Berdiskusi ya. Baik, hebat anak ibu. Anak ibu masih semangat ya. Semangat. Kan kalian mau menggantikan para ilmuwan yang hebat, ya kan? Kalau tidak digantikan, dia akan menua, ya. Ya kan? Menua. Kita lagi. Makanya kita proses belajar dengan baik. Mantap. Di ujung sana. Iya, mantap. Diskusi ya. Kerjasama dengan kalian itu. Kerjakan dengan baik ya, Nak. Mantap, Sisi. Tetap semangat. Oke. Ciptakan kerja
kerjasama yang baik ya, sehingga menghasilkan hasil yang baik-baik. Tetap semangat Andi Rehan ya. Ya Bu. Semangat. Ada yang sudah? Sudah Bu. Sudah? Sudah. Kelompok 1, Sudah. kelompok 2, Sudah. kelompok 3. Sudah. Bagus. Siap dipresentasikan? Siap. Siap bahannya? Siap. Oke mutunya? Oke. Yes. Mari kita lihat presentasi. Kita menuju ke kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 dulu. Kelompok yang lainnya menyimak ya. Nanti kelompok yang lain, jika ada pertanyaan silakan dikemukakan. Jika ada tanggapan juga kamu silakan kemukakan ya. Baik, kita lihat kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, yang lainnya perhatikan ya. Simak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya bernama Nisa dan
kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya bernama Jessica, sebelah kiri saya bernama Arifin. Sebelah kiri Asri bernama Raihan, dan sebelah kanan dia dan sebelah kanan saya bernama Sasa, di sebelah kanannya bernama Rani. Dan kami akan mencoba mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan dipandu oleh Andi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu teknologi di bidang pertanian. Teknologi di bidang pertanian, teknologi membantu petani untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Teknologi membantu petani untuk lebih mudah dalam mengerjakan pertanian. Contohnya penemu traktor dan mesin penanam padi. Memudahkan petani dalam mengelola sawah. Teknologi di bidang perdagangan. Perdagangan memudahkan sistem distribusi yang baik agar barang-barang yang dijual belikan akan bermanfaat dengan baik. Teknologi transportasi yang berkembang turut membantu distribusi barang di bidang perdagangan. Perdagangan antara pulau dan negara dapat berlangsung karena adanya penemuan pesawat dan kapal laut. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 3. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Jumi ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan saya adalah, sebutkan peralatan nelayan yang digunakan pada zaman dahulu. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan peralatan yang digunakan nelayan pada zaman dahulu. Jawabannya adalah rakit, tombak untuk menangkap ikan, alat pancing, jala, dan lain-lainnya. Apakah kelompok 2 puas dengan jawaban kami? Kalian ada yang bertanya menanggapi kelompok 3? Tidak ada? Sudah puas? Demikian jawaban dari kami. Terima kasih. Demikianlah hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Dan kita sudah melihat presentasi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan semua yang sudah ditanyakan mendapat jawaban yang puas. Baik itu di bidang teknologi, industri, perdagangan, pertanian, kelautan, dan komunikasi. Jadi sudah paham semua. Nah, di sini Ibu apresiasikan tentang pelajaran kita ini, teknologi dalam kehidupan sangat dan sangat membantu kita dalam melaksanakan aktivitas kita setiap hari. Ya, jadi dengan adanya para ilmuwan memberikan kita solusi, teknologi canggih memberikan kita solusi, mempermudah aktivitas kita dalam sehari-hari. Baik, Ibu akan membagikan lembar evaluasi ya. Evaluasi berupa tes tertulis.
Baca dengan baik ya. Semoga hasilnya dapat 100% bagus. Lagi tetap semangat. Semangat ya. Terus Ren. Semangat. Isi revolusi. Maaf ya. Sebelah sini. Mudah-mudahan jawabannya benar semua ya. Kalau yang benar benar ya. Baca. Sudah? Ada sudah siap? Ya. Baik, kalau sudah siap, semuanya kelompok sana sudah siap? Ini sudah? Sana siap? Oke. Baik, Ibu membahas evaluasi yang telah diberikan tadi. Yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Salah satu ciri penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan pada nomor 4. Tuh, oke, betul. 2. Berikut ini berikut ini salah satu contoh penggunaan teknologi dalam keseharian kita, yaitu jawabannya
sih. Ini sudah. Sudah. Ini ada yang ketiga. Nah, sudah semua? Nah, karena sudah semua, baik Ibu akan menanyakan apa saja yang sudah kalian pahami tentang pembelajaran ini. Teknologi. Nah, teknologi membantu kita menyelesaikan masalah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, apakah pembelajaran ini ada yang kalian kurang dipahami? Puas dengan pembelajaran ini? Kemudian kalau puas, alhamdulillah, dengan adanya pembelajaran kita ini, semoga kita dapat menerapkan teknologi kita itu dengan baik, ya. Salah satu contohnya yang sudah diciptakan oleh para ilmuwan hebat kita, yaitu James Watt, Alexander Graham Bell, kemudian Thomas Edison. Jadi bermanfaat, ya, bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga pembelajaran kita ini membuahkan hasil, bisa kalian menggantikan para ilmuwan yang telah menciptakan teknologi dengan canggih, sehingga kita bisa menggunakannya dengan baik dan membuat solusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang remedial, minggu depan Ibu remedial ya nilainya. Semoga nanti perbaikan lebih bagus. Nah, untuk selanjutnya kalian PR pada halaman 18 ya, untuk kita mengulang, mempelajari pelajaran yang selanjutnya, untuk tes selanjutnya. Halaman 18 ya. Nanti boleh dicatat untuk kedepannya ya. Dan sebelum kita pulang, kita is greeting dulu ya. Kita is greeting. Mau pulang? Jadi semoga pembelajaran kita pada hari ini untuk anak ibu semuanya mendapat berkahnya, baik di dunia maupun di akhirat. Sukses kalian semuanya, kedepannya bisa menggantikan para ilmuwan yang hebat yang telah memberikan peluang, yang telah memberikan kita masalah, menyelesaikan masalah kita kehidupan sehari-hari untuk kedepannya lebih baik. Amin ya Rabbal alamin.